Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Kali ini kita akan melanjutkan mengurai hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Maidah ayat 23 bagian pertama. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala. Qa hukumnya adalah mad tabi'i. Mad tabi'inya mad tabi'i zahiri. Sebab ada alif yang sebelumnya berbaris fathah, maka huruf qaf kita panjangkan 2 harokat. Qala rajulani. Ra dihukumi dengan ra yang dibaca secara tafkhim karena ra barisnya di atas yaitu baris fathah. Maka huruf ra ini kita bunyikan dengan tebal dengan mengangkat pangkal lidah. Qala rajula. La mad tabi'i zahiri. Sebab ada alif yang sebelumnya fathah, maka huruf lam panjang 2 harokat. Qala rajulani minal. Kemudian ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam syamsiyah, karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam juga. Kenapa huruf syamsiyahnya lam? Karena jika ada lam tasydid sebetulnya lam ini ada 2, lam sukun dan lam fathah. Lam yang sukun tidak dibaca atau dinamakan dengan idgham syamsi. Minalladzi. Dzi dihukumi dengan mad tabi'i zahiri. Sebab ada ya sukun yang sebelumnya berbaris kasrah, maka huruf dzal panjang 2 harokat. Minalladzina yakha. Kha dihukumi dengan mad tabi'i zahiri. Sebab ada alif yang sebelumnya berbaris fathah, maka huruf kha panjang 2 harokat. Yakhafuna. Fu dihukumi dengan mad tabi'i zahiri. Sebab ada waw sukun yang sebelumnya berbaris dhammah, maka huruf fa ini panjang 2 harokat. Yakhafuna an. Lalu berikutnya ada hukum izhar halqi karena ada nun sukun yang menghadapi huruf halqi. Halqi itu artinya tenggorokan. Jadi ini adalah huruf tenggorokan. Maka nun sukun masih dibunyikan dengan jelas, artinya masih bunyi asalnya n dan tidak ditahan. An'amallah. Lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tafkhim. Sebab huruf sebelumnya berbaris fathah, maka dibunyikan dengan tebal. An'amallah. Kemudian ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf lam, maka alif lam ini tidak perlu kita baca atau diidghamkan langsung ke lam berikutnya. Biasa disebut dengan idgham syamsi. An'amallah. Ma dihukumi dengan mad tabi'i muqaddar karena lamnya berbaris fathah panjang, maka lam ini panjang 2 harokat. An'amallahu alai. Lai ada harfulin. Sebab ada ya sukun yang sebelumnya berbaris fathah, maka dibacanya lembut. Alaihima. Jika kita berhenti di ma, hukumnya mad tabi'i zahiri karena ada alif didahului baris fathah, maka kita berhenti panjang 2 harokat. Alaihima. Namun dibaca panjangnya hanya saat berhenti saja. Kalau wasal madnya gugur, mimnya dibaca pendek, namanya takhallus bil hadfi. Kenapa sebabnya? Sebab ada pertemuan 2 huruf sukun atau al-iltiqa syakinain.
Di mana huruf sukun pertama alif huruf mad, huruf sukun kedua dal sukun. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Jadi kalau wasal mimnya kenapa pendek? Karena nggak ada alifnya. Alaihi mad. Nah ini juga alifnya ini hamzah wasal ya. Hamzah wasal kalau di tengah tidak perlu dibaca ya. Jadi ini bukan pemanjang. Kemudian berikutnya ada qalqalah sugro, karena ada huruf qalqalah yaitu dal yang sukunnya ini sukun asli dan ada di tengah bacaan. Maka dibacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Alaihi madkhulu. Lu dihukumi dengan mad tabi'i dhahiri karena ada waw sukun yang sebelumnya berbaris dhammah. Maka huruf lam panjang 2 harokat. Udkhulu alai. Lai ada harfulin sebab ada ya sukun yang sebelumnya berbaris fathah. Maka dibacanya lembut atau lunak. Alaihimul. Kemudian ada hukum alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu ba. Maka lam sukun dibunyikan dengan jelas atau disebut dengan idhar qamari. Alaihimul bab. Jika kita berhenti di sini hukumnya mad arid li sukun karena mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya alif didahului fathah, huruf yang disukunkannya ba. Jadi jika berhenti ba-nya ini boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Bab. Dan huruf ba-nya ini adalah qalqalah kubro karena huruf qalqalahnya ini sukunnya karena berhenti ya. Maka dibaca dipantulkan dengan pantulan yang besar. Bab. Dan di atasnya ada tanda waqaf namanya waqaf jaiz, boleh memilih berhenti ataupun diteruskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihima adkhulu 'alaihimul bab. Pertanyaan hari ini, coba sebutkan nama hukum tajwid dari huruf nun ini. Hukum tajwidnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara membacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.